Halo, kita lanjutkan lagi di sesi kali ini ya. Kita akan lanjutkan untuk listrik yang rangkaiannya 2 loop pakai hukum Kirchhoff 2. Jadi bisa kalian lihat sendiri di layar ada rangkaian. Di sini ada 3 sumber tegangan ya. 6 volt, 12 volt sama 8 volt dan semua terhubung di sini. Jadi di sini menjadi sebuah rangkaian. Modelnya seperti paralel, cuma nilai nilai sumber tegangannya beda-beda. 6, 12, sama 8. Jadi bagaimana kita menghitungnya? Berapa arus yang dihasilkan dari masing-masing percabangan? Jadi di sini ada 3 jalur ya. Jalur kiri dari A sini turun dan B ke B ya. Jalur kedua dari A ke B itu kita langsung turun. Jalur ketiga itu A ke kanan turun baru ke B. Itu dia 3 cabangnya. Nah, di sini yang akan sering dibahas untuk di jenjang kalian adalah berapa kuat arus yang mengalir pada rangkaian. Jadi di sini ada 3 kuat arus nanti yang dihasilkan dari masing-masing baterai. Dan berapa besar tegangan? Tegangannya bisa macam-macam, tapi untuk di saat ini kita cari tegangan yang paling singkat A ke B. Berapa besar tegangan AB? Caranya gimana? Ini. Jadi pertama, konsep dan langkah penyelesaian digunakan. Yang pertama tentukan arah arus. Jadi otomatis arah arus keluar dari kutub positif baterai dengan gigi terbesar. Nah, sebenarnya di sini ada 3 baterai, berarti ada 3 arus yang dihasilkan. 12 volt, 8 volt, sama 6 volt. Nah, kalau misalnya kita tarik ke sini lurus, si 12, si 8, ya kan? 12, ini di sini kan arahnya ke sini. Terus 8 juga ke sini. 6 juga ke sini. Kalau kita diamkan seperti itu. Jadi, yang masuk ke percabangan titik A ini semuanya masuk arusnya. Terus keluarnya kemana? Tidak ada jalur lain. Nah, otomatis ada kan yang mengalah dari salah satu atau mungkin 2 dari ketiga arus ini. Jadi akan ada yang mengalah harusnya dari sini. Jadi 12 bisa ke sini, 8 bisa ke sini, 6 yang paling kecil. Nah, untuk mengetahui sebenarnya arusnya arahnya kemana, kita perlu analisa dan perhitungan. Disinilah kita gunakan hukum Kirchhoff. Jadi untuk sementara kita harus mengikuti dari hukum pertama Kirchhoff ya. Ada yang masuk, harus ada yang keluar. Jadi kita misalkan saja dulu arah arusnya. Ya, yang paling penting adalah dari mana, yang mana baterai yang paling gede yang mana. 12 volt. Itu yang menang, berarti arah arusnya tetap kita bawa ke atas. Yang 8 volt masih lebih gede daripada 6, jadi arah 8 voltnya masih kita misalkan. Dia arahnya ke atas terus ke kiri dan seterusnya. Nah, berarti yang mengalah adalah yang 6 volt. Kita ibaratkan arahnya seperti ini sekarang. Jadi pada jalur kiri yang 6 volt mengalah, arusnya di sini adalah ke kiri. Nah, mengikuti gambar ya tanda panah arah arusnya. Walaupun di sini ada baterai 6 volt, cuman karena baterainya yang paling kecil di sana. Untuk yang jalur tengahnya yang 12 volt tetap mengikuti keluar dari baterai kutub positif 12 volt ke atas. Kemudian bagian kanan 8 volt kita misalkan juga dulu. Ini masih permisalan semua sebenarnya. Kita misalkan dulu arahnya keluar dari 8 terus di atas ke kiri. Nah, maka sesuai dengan hukum Kirchhoff pertama ini sesuai jadinya ya di titik A. Ada yang masuk 2 keluar 1. Jadi sementara kita ikuti hukum Kirchhoff pertama, kita misalkan arah arusnya seperti itu. Oke, jadi setelah kita menentukan arah arus permisalan dulu. Jadi di sini sebenarnya kita banyak-banyak permisalan. Jadi kita misalkan arah arusnya seperti itu, kita tetapkan seperti itu, sehingga kita mendapat yang bagian jalur kiri yang merah itu adalah I1. I1 itu nilainya sama semua di I1 ya. Kemudian jalur tengah I2, jalur kanan I3. Itu arahnya I3. Nah, di sini ada 2 percabangan A dan B itu sama aja.
untuk hukum Kirchhoff-nya. Jadi titik A di sini kita gunakan. Jadi titik A dan titik B kita gunakan untuk hukum Kirchhoff pertama. Ya. Nah, kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa yang masuk 2, I2 sama I3, di gambar bawah juga sama. Yang keluarnya jadi I2 sama I3. Yang jelas kita ambil persamaannya adalah I2 tambah I3, dia searah. Kalau yang di atas dia masuk, yang di bawah dia keluar. I2 tambah I3 itu sama dengan I1. Jadi sini I2 tambah I3 sama dengan 1. Di bawah juga sama. I1 sama dengan I2 tambah I3. Sama saja. Jadi kita dapat hukum pertamanya Kirchhoff. Ini memang harus kita cari terlebih dahulu untuk menyelesaikan rangkaian dua loop. Ya, jadi kita dapat I1 tambah I2 sama dengan I3. Kalau di atas, kalau di bawah juga sama, I1 sama dengan ya I2 tambah I3. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita udah dapat gambarnya, kita harus cari dulu loop. Nah, ada dua loop. Gambar loop sesuai arah arus listrik. Kemudian gunakan persamaan sigma GL sama dengan plus sigma I kali R sama dengan rho pada masing-masing loop. Jadi kalau poin 2 searah dengan arus supaya kita gampang nanti mana positif sama negatif. Sebenarnya arah loopnya itu bebas. Permisalan lagi bebas. Cuman supaya lebih gampang kita ikuti. Coba kita lihat arah I1, dia arahnya berlawanan arah jarum jam. I2-nya juga berlawanan arah jarum jam. Ya udah kita gambar loop 1 berlawanan arah jarum jam berputar. Jadi berlawanan arah jarum jam. Kalau loop 2 bebas juga di sini. Kalau kita lihat di loop 2 dia akan kenanya ada I3 sama I2. Boleh kalian pakai searah jarum jam atau berlawanan arah. Jadi di yang kita bahas di sini adalah dia searah jarum jam. Loopnya kita misalkan searah jarum jam. Nah, setelah itu baru kita urai dulu, kita potong gambarnya untuk masing-masing loop. Jadi gunakan persamaan hukum kedua. Ya. Loop 1. Jadi kita potong gambarnya yang tadi, kita fokus untuk loop 1. Kita lihat loop 1, arahnya, loopnya itu adalah berlawanan arah jarum jam. Oke. Pada loop 1, nah kita tambahkan di sini permisalan titik D sama titik C bebas. Ini hanya permisalan juga. Jadi misalnya kalau kita mau analisis di loop 1 dengan hukum kedua dari Kirchhoff, misalnya kita mulai dari A. Dari mana aja bebas, mau dari D, mau dari C. Yang jelas berawal dari mana, berakhir di sana. Kalau kita mulai misalnya dari A nih. Kita mulai dari A, mengikuti arah loop. Arah loop itu kan berlawanan arah jarum jam. Jadi otomatis kita mulai dari A, kemudian ke D, ke C, ke B, dan balik ke A. Nah, kita gunakan sigma GGL tambah sigma I kali R sama dengan rho. Kita mulai dari A ke kiri. I1 searah, kita jalannya kan ke kiri nih. I1 juga ke kiri kan. Berarti ketika arus searah dengan loop dan bertemu dengan hambatan, maka nilainya adalah ya, kita ketemu 6 I1 terlebih dahulu. Satu kali jalan ketemu 6 I1. Nah, udah sampai di D. Turun ke bawah ketemu plus kan, kutub positif kan di sini. Ini kutub positif. Ketemu plus 6 volt. Jadi plus 6. Nah, turun lagi. C, nggak ada apa-apa, lanjut. B, nggak ada. Naik ke atas ketemu negatif. Jadi ketemu negatif 12. Ketemu negatif. Karena positif yang lebih panjang kan. Setelah itu naik. Nah, searah dengan I2 juga. Jalannya kita. Jalan loopnya kita searah dengan I2 dan ketemu hambatan 3 ohm. Makanya plus 3 I2 sama dengan 0. Sama seperti yang satu loop yang sebelumnya. Jadi kita potong-potong gitu kalau dua loop. Simpelnya seperti itu. Ya udah, karena di sini ada 2 I yang berbeda, kita tidak bisa menyelesaikannya secara langsung. Jadi kita kumpulkan dulu. 6 kurang 12 hasil minus 6, 6I. Sama plus 3 I2. Oke, kita pindahkan minus 6-nya bawa ke kanan jadi plus 6. Jadi sampai di sini karena ada 6I1 plus 3I2. 6I1 plus 3
I2 sama dengan 6. Kita belum bisa selesaikan, kita keep, kita jadikan dia persamaan kedua. Yang tadi persamaan 1, yang I1 sama dengan I2 tambah I3. Sekarang kita masih punya loop ke yang kedua. Loop kedua. Ini yang loop kedua ya. Oke. Gambar loop kedua, kita misalkan dia searah jarum jam. Nah, kita tambahkan lagi permisalan untuk titik F dan E di sana. Kemudian kita jalan seperti tadi, gunakan hukum kedua. Nah, di sini sekarang kita mulai dari F, searah jarum jam. Jadi kalau dari F mulainya searah jarum jam, berarti cara jarum jam kemana? Turun ke E, turun ke, terus pindah ke kiri ke B, B ke A, balik lagi ke F. Nah, sigma IL tambah sigma I kali R sama dengan 0. Oke, kita turun dari F turun ke sini. Ketemu plus 8. Pokoknya dari plus 8. Terus turun ke kiri. Ketemu minus. Ini minus nih, ketemu minus 12 lagi. Belum ketemu hambatan dari tadi ya. Sekarang kita searah dengan I2. Kita fokus searah dengan I2. Dengan 3 ohm. Jadi tetap seperti tadi, plus 3 I2. Karena searah kan. 3 kali I2. Saya naik sampai di A, kemudian ke kanan. Ke kanan, kita berlawanan arah dengan I3 dan ketemu 2 ohm. Berlawanan arah dengan I3 ketemu 2 ohm. Maka di sini ada yang negatif. Ya. Arah loopnya ke sana, ya kan? Nah, kita ketemu dengan ini. Sedangkan arah loopnya ke kanan. Oke, di sana negatifnya. Arah loopnya kita ke kanan. Dan sampai di titik F, berarti sudah selesai. Sama dengan 0. Next, kita hitung matematis saja. Langsung 8 min 12 minus 4 kan? Ya. Minus 4 tambah 32 minus 2 I3 sama dengan 0. Pindahkan minus 4-nya ke kanan sehingga kita mendapatkan 3I2 min 2 I3 sama dengan 4. Ya. Jadinya kita dapat persamaan ketiga. Sampai di sana analisa fisikanya sudah selesai. Sekarang kita tinggal hitung secara matematis. Nah, kita sudah mendapatkan 3 buah persamaan, 1, 2, dan 3. Persamaan pertama udah dari hukum pertama, persamaan kedua dari loop 1, persamaan kedua dari loop 2. Sekarang kita tinggal substitusi dan eliminasi. Nah, sama aja. Bisa substitusi aja, bisa eliminasi aja, bebas. Itu udah bebas ya sekarang itu. Untuk saat ini kita akan bahas pertama kita substitusi dulu. Kita punya I1 sama I1 di sana. Ya kan? I1 sama I1 berarti kita substitusi bagian persamaan 1 ke persamaan kedua. 6 I1. Ya, jadi I1 adalah I2 tambah I3 kan? Kita ganti. Jadi tinggal tambah 3I2 sama dengan 6. Oke, jadi dikali masuk ya. Kali pelangi ini. 6I2 tambah 6I3 tambah 3I2 sama dengan 6. Tinggal kumpulkan I2-nya jadinya 9I2 tambah 6I3. Ya kan? 6 tambah 3 jadi 9 sama dengan 6. Oke, kita dapat sebuah persamaan baru. Ini bisa kita sebut dengan persamaan keempat. Oke lah, ya. Sekarang kita baru bisa eliminasi. Ya. Sama-sama ada I2, sama-sama ada I3, kita bisa eliminasi. Pilih mau kita hilangkan I2 atau I3-nya. Bebas, mana yang terlebih dahulu. Terus sekarang kita akan coba untuk eliminasi. Oke. Jadi 3I2 min 2I3 sama dengan 4, saya bawa ke sini. Ya. Nah, kita di sini akan mengeliminasi salah satunya. Kita kali 3 ya. Kita eliminasi I3-nya deh.
Kita kali 3 semua kali 3 sehingga mendapatkan 3 kali 3 9, 3 kali 2 minus 3 6, 3 kali 4 12. Jadinya oke, jadinya seperti itu. Ada 9 sebenarnya bisa kira hilangkan I2 bisa atau I3 bisa, tinggal langsung aja tinggal tambah atau kurang. Untuk saat ini kita tambahkan sehingga kita menghilangkan I3-nya di eliminasi ini. Jadi minus 6 tambah 6 jadi 0 kan. Jadi sisanya 9 tambah 9 18 I2 sama dengan 12 tambah 6 juga 18. Sehingga langsung ketemu I2 sama dengan 1 ampere ya. Kita udah dapat I2-nya 1 ampere dan nilainya positif. Dari I2 sama dengan 1 ampere kita bisa menghitung I3 sama I1-nya. Kita hitung I3 sekarang deh. 3 I2 min 2 I3 sama dengan 4. I2-nya kita ganti pakai 1 ampere. Ya, jadi pakai 1. 3 kali 1 min 2 I3 sama dengan 4. 3 min 2 I3 sama dengan 4. 3-nya bawa ke kanan, jadi min 2 I3 sama dengan 4 kurang 3. Maka kita dapat I3 sama dengan minus setengah 0,5. Jadi ada arus yang nilainya minus. Apa artinya? Nanti kita akan bahas. Kita hitung I1 dulu dah. I1 tambah I3 sama I2 tambah I3 sama dengan I1, tinggal kita jumlahkan. I2-nya 1, I3-nya minus setengah. 1 kurang setengah hasilnya ya setengah atau 0,5 ampere. Jadi kita udah ada nilai masing-masing. I2, I3 sama I1, I2, I3. Jadi kalau kita bawa ke gambarnya akan seperti ini. Ya. I1 kita ketemunya 0,5 ampere. I2 ketemu 1 ampere. I3 di sini ketemunya minus. Ada minus ya. Minus 0,5 ampere. Ini minus, apa artinya minus? Minus itu artinya adalah arah arus yang tadi kita misalkan yang seperti I3 yang digambar. Kalau ketemunya minus, itu artinya arah arusnya kebalik dari yang itu. Jadi sebenarnya arah arus I3 bukan ke sana, tapi sebaliknya. Nah, kita bisa jadikan dia positif, jadi arah arusnya sebenarnya yang benar ini adalah ke sini. Jadi arah arusnya adalah ini I3 yang benar. Jadi kita udah dapat 0,5 ampere. Gak masalah. Jadi kalau kita ketemu minus, oh ya udah berarti arah arusnya bukan ke sini tapi kebalikannya gitu. Jadi gak masalah kita misalkan nanti ketemu minus. Jadi bukan salah ya. Nah, sekarang kita ngitung VAB. VAB kita fokus. VAB bisa dihitung pakai 3 jalur ya, pakai jalur yang kiri, yang jalur merah, pakai jalur ungu, jalur tengah, atau pakai jalur biru, jalur kanan. Tapi di sini kita akan gunakan jalur tengah, VAB-nya. VAB 1 ampere di sana di I2-nya. Nah, untuk hitung VAB kita lupakan arah loop yang tadi, udah nggak ke sana lagi, kita gunakan arah sesuai dengan titik. Mau kita AB berarti dari A ke B turun. Kalau BA berarti dari B ke A, dari bawah ke atas. Sekarang kita cari dari atas ke bawah, dari A ke B. Kita tetap gunakan VAB, hukum Kirchhoff kedua, VA. Ini B ya. Saya lupa ganti. VAB. Kita gerak dari atas ke bawah. VAB. Jadi kita dari atas ketemu arahnya kan kita turun kan. Turun. Berarti kita ketemunya sama arus yang berlawanan arus ya. Berlawanan arah dengan arusnya. Ketemu minus 3 kali I2. Minus 3-nya ini hambatannya. Terus ketemu baterai kutub positifnya. Nanti ketemu plus 12. Udah tinggal diganti I2-nya 1 ampere. Min 3 kali 1 tambah 12. Min 3 tambah 12 hasilnya 9 volt. Oke, jadi untuk cara perhitungannya kita udah dapat I, kita udah dapat V. Itu sudah cukup.
Saya rasa sudah cukup dan bisa kalian pelajari dengan baik. Jadi kalau menghitung dua loopnya kita harus bagi jadi 3 bagian ya, 3 bagian. Yang pertama itu pakai hukum pertama ya Kirchhoff, dimasuk sama dengan keluar. Bagian keduanya adalah kita ngitung loop pertama, kita analisa di sana, kemudian bagian sama loop duanya, kemudian kita eliminasi. Jadi bagian ketiganya kita ngitung loop kedua. Jadi seperti itu. Oke, sampai di sana dulu materinya. Semoga bisa dipahami dan belajar dengan baik. Semoga selalu sehat ya. Sampai di sesi selanjutnya.